Thank you to our partners at Nutanix for making this possible. Sesi kali ini adalah Future of Work, dan saya Santi Citra dari Gov Insider akan menjadi moderator. Di sesi Future of Work ini sudah bergabung bersama kita semua para narasumber yang namanya sudah tidak asing lagi. Ada Bapak Ahsanul Haq, Auditor Utama BPKRI. Kita ada Insinyur Bambang Priyambodo, Deputi Bidang Ekonomi Bappenas. Kompol Wisnu Perdana Putra, SHSIK, Kanit Cybercrime, Ditreskrimsus Polda Jabar, dan Bapak Petra Syahbana, Country Manager dari Nutanix. Terima kasih sudah bersedia hadir di kesempatan siang hari ini Bapak-Bapak semua. Nah, sebelum kita mendengarkan penjelasan dari para pembicara kita ini, jangan lupa bahwa Bapak dan Ibu semua bisa berpartisipasi dalam dialog panel nanti. Silakan mencantumkan atau mengirimkan pertanyaan untuk para narasumber kita di Q&A box, bukan yang chat box, Q&A box. Nanti di sesi tanya jawab saya akan sampaikan pertanyaan dari Bapak dan Ibu semua. Pertanyaan boleh diajukan dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Baiklah, sepertinya para attendees kita juga sudah tidak sabar untuk menyimak penjelasan para narasumber kita hari ini. Untuk itu, mari kita dengarkan paparan dari pembicara pertama kita, Bapak Ahsanul Haq dari BPKRI. Silakan Pak Ahsan. Ya. Baik, makasih Bu Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kali ini kami akan memaparkan mengenai bagaimana optimalisasi teknologi informasi dalam pemeriksaan laporan keuangan, khususnya di tahun 2019 yang dilakukan oleh BPK. Sebelumnya mungkin dapat kami sampaikan bahwa dalam tahun 2020 ini tentu saja ini adalah situasinya adalah pandemi COVID ya, pandemi COVID. Nah, di sini BPK tetap melakukan pemeriksaan ya, khususnya yang bersifat mandatori adalah pemeriksaan laporan keuangan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, penjelasan yang kami sampaikan kali ini adalah di lingkungan Auditorat Utama Keuangan Negara 5. Jadi Auditorat Keuangan Negara 5 itu adalah salah satu unit di BPK yang bertugas melakukan pemeriksaan ya, di 7 entitas di pusat dan 283 pemerintah daerah di wilayah barat, mulai dari Aceh sampai dengan Jawa Timur. Untuk tahun 2020 ini dapat kami sampaikan bahwa penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah unaudited ini walaupun dalam kondisi pandemi COVID, sebagian besar adalah tepat waktu, yaitu di bulan Maret 2020, yaitu sebanyak 276 entitas. Sementara yang melampaui dari jadwal 31 Maret adalah sebanyak 7 entitas. Kemudian dari 283 entitas yang menyampaikan laporan keuangannya, maka di sini BPK telah melakukan pemeriksaan dalam periode bulan Februari sampai Juni 2020. Dan seluruhnya telah diselesaikan, yaitu sampai dengan 31 Mei 93 entitas telah diselesaikan, dan sampai dengan Juni ada 190 entitas, sehingga totalnya 283 entitas. Selain itu juga BPK melakukan pemeriksaan terhadap pemerintah pusat, ya. Dalam hal ini adalah ada 7 entitas, terutama 2 entitas adalah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agama yang seluruhnya telah dapat diselesaikan tepat waktu walaupun dalam kondisi COVID. Selama COVID, maka di sini tentu saja ada strategi pemeriksaan yang harus dilakukan karena ini berbeda dengan kondisi normal. Yang pertama adalah melakukan komunikasi dengan stakeholders, artinya
dalam hal ini adalah dengan auditi dan pihak-pihak terkait. Karena dalam kondisi COVID tentu saja banyak pemerintah daerah yang menerapkan PSBB, bahkan mayoritas pemerintah daerah menerapkan PSBB. Dan untuk organisasi pemerintah daerah sendiri banyak yang bekerja secara work from home. Demikian juga dengan BPK, maka diperlukan satu komunikasi yang baik, gitu, karena pertemuan ya secara fisik ini tidak dapat dilakukan. Misalnya adalah terkait dengan permintaan data, maka di situ dilakukan komunikasi bagaimana sih sebenarnya nanti penyampaian dokumen-dokumen dan sebagainya untuk keperluan pemeriksaan. Selain itu juga pemeriksaan yang dilakukan sebagaimana instansi pemerintah lainnya, BPK juga melakukan work from home, artinya untuk pekerjaan pemeriksaan ini dilaksanakan dari rumah. Nah, untuk itu memang kami juga melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai bentuk. Misalnya adalah terkait dengan konfirmasi yang biasanya dilakukan secara fisik dengan memanggil pihak-pihak yang terkait, maka di sini konfirmasi dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Demikian juga kami menerapkan berbagai prosedur alternatif karena pemeriksaan fisik juga terbatas untuk dilakukan, maka kita memakai prosedur-prosedur alternatif yaitu dengan meyakini dokumen-dokumen terkait misalnya dengan pengadaan barang dan jasa, kemudian juga bisa dilakukan pemeriksaan fisik ya dengan menggunakan teknologi informasi misalnya dengan metode Vicon. Selanjutnya juga secara lebih dalam lagi pemanfaatan teknologi informasi adalah yang pertama tentu saja menggunakan teknik audit berbantuan komputer, ya, teknik audit berbantuan komputer, di mana untuk pemeriksaan di pusat kami sudah menggunakan satu jenis aplikasi yaitu modul konsolidasi. Selain itu juga kami dari sisi kertas kerja audit kami sudah menerapkan kertas kerja pemeriksaan secara elektronik. Kemudian juga kami memanfaatkan aplikasi untuk pengendalian mutu audit atas laporan keuangan, yaitu tadi dengan modul konsolidasi kita bisa melakukan review berjenjang tanpa harus bertemu secara fisik. Selain itu juga kita mengoptimalisasi pemanfaatan online platform seperti Vicon, dan BPK sendiri sebenarnya sudah punya aplikasi untuk online yaitu Ruang BPK. Kemudian ada satu aplikasi yang disebut dengan sistem aplikasi pemeriksaan atau SIAP. Ini memang selama ini adalah untuk kertas kerja pemeriksaan dilakukan secara manual ya dengan paper, tapi dengan SIAP maka ini diharapkan tidak ada lagi kertas kerja dalam bentuk paper ya, jadi ini paperless. Nah tujuannya adalah untuk mendokumentasikan kertas kerja pemeriksaan hasil dari prosedur pemeriksaan secara elektronis. Manfaatnya ini meningkatkan kualitas, efektivitas dan efisiensi penyusunan kertas kerja pemeriksaan. Dan juga di sini juga dapat dilakukan proses quality control dan quality assurance serta menyediakan audit trail secara otomatis. Nah, ke depan harapannya adalah bahwa pemeriksaan yang dilakukan ini adalah dapat diterapkan dalam kondisi apapun. Misalnya dalam kondisi COVID kemarin memang ada pembatasan secara fisik, sehingga misalnya di sini ada keterbatasan pemeriksaan fisik menjadi terhambat.
Demikian juga yang biasanya pemeriksa bekerja di lokasi pemeriksaan ini tidak dapat dilakukan sehingga akhirnya permintaan data juga menjadi terhambat. Nah, ke depan ada satu konsep yaitu data driven audit di mana pusat data dari BPK ini terhubung dengan pusat data entitas dan juga perencanaan ini adalah didasarkan pada pusat data yang kuat. Ya. Selain itu juga konfirmasi dapat dilakukan melalui satu pusat data, di mana ini data ini terdiri dari berbagai macam, antara lain data terkait dengan data kependudukan, vendor, dan juga data-data yang lain. Selain itu, dalam pemeriksaan juga lebih memberdayakan adanya interaksi via webinar, ya, dan juga dari sisi yang diperiksa ini menerapkan IGAF atau SPBE, ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, selain itu adalah bahwa sistem pemeriksaan ini terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pelaporan. Nah, diharapkan dengan kondisi pemeriksaan semacam ini, maka dalam kondisi apapun, misalnya dalam kondisi pandemik ataupun kondisi lainnya, pemeriksaan dapat dilaksanakan secara efektif. Mungkin dari saya itu saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Hasanul Haq. Jadi mau ada pandemi atau apapun, kedepannya BPK sudah lebih siap lagi ya Pak dengan sistem yang sedang digodok saat ini. Begitu ya. Dan yang kemarin pun terbukti ya lebih banyak yang tepat waktu daripada yang delayed karena memang sudah dibiasakan dengan sistem siap itu ya Pak. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Bambang Priyambodo. Sudah siap ya Pak? Oke, Deputi Bidang Ekonomi Bappenas. Silakan Pak Bambang. Terima kasih Mbak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sanul yang kami hormatin, Tim Wisnu dan para audiens sekalian. Pak Hasanul dan rekan-rekan sekalian, pertama izinkan kami secara ringkas saja. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Auditor Utama dari BPK sangat bagus sekali. Kami mohon izin mengenai sebetulnya bagaimana kita menghadapi sektor industri, menyempurnakan sektor industri dan pariwisata, given dari keinginan kita untuk menjadi Indonesia maju pada tahun 2045. Oleh sebab itu kami akan awali Mbak, pertama adalah dengan situasi, jadi teknologi ini sendiri sudah kita, manfaat teknologi sudah kita pahamin ya, tapi ada dinamika geoekonomi dunia di mana kita memang harus memanfaatkan teknologi ini bagi masa depan. Nanti rekan-rekan bisa baca, ini adalah visi bagian dari visi 2045 yang sudah disampaikan oleh Presiden. Tapi intinya akan ada kekuatan ekonomi yang ke Asia, ya, dari Barat ke Asia, dan nanti Indonesia harus mengambil peran penting di dalamnya. Selanjutnya, dan satu hal lagi adalah mengenai tren teknologi ini. Tren teknologi akan menjadi kekuatan penting yang akan menjadikan suatu negara itu kemudian maju. Yang lain, rekan-rekan sekalian, 2019 kita menjadi upper middle income country, ya, dan kita sebagaimana disampaikan Presiden, tantangan kita selanjutnya adalah menjadi high income country kira-kira 17 tahun kemudian. Kalau kita bisa tumbuh sekitar 5,7% per tahun, dan kita dari lower middle income ke upper middle income country kemarin kita juga sekitar 17 tahun. Tapi tumbuhnya lebih tinggi karena untuk menjadi high income itu lebih sulit daripada dari lower middle ke upper middle. Dan kekuatan ekonomi dunia kelima terbesar di dunia. Ibu dan Bapak sekalian, sebelum kami sampai sana adalah kami sampaikan tiga. Apa kekuatan kita yang mendorong ke sana? Nanti kami akan
menukik kepada industri dan pariwisata. Kekuatan utama kita ke depan itu adalah demografi kita yang sangat sangat maksimal ya, berada pada posisi di dalam istilahnya rasio dependensi ya, yang rendah. Jadi ini adalah kekuatan manusia ya, kekuatan jumlah manusia yang produktif akan mendorong ekonomi. Dan ini akan kita manfaatkan sebesar-besarnya sebelum nanti kita memasukin aging population. Jadi kita perlu menjadi negara maju, mohon maaf, negara yang pendapatan tinggi sebelum kita memasukin aging population. Itu kira-kira pada tahun 2036-2037. Kalau kita bisa tumbuh, dan kita upayakan bisa tumbuh kira-kira 5,7% per tahun. Kekuatan yang lain, Mbak Santi, Pak Hasanudin, dan Pak Wisnu adalah mengenai sumber daya manusia dengan kualitasnya. Kekuatan yang ketiga adalah penguasaan teknologi dan penerapan teknologi. Karena ini yang ketiga inilah yang akan menjadi pembicaraan kita di dalam nanti kepada sektor manufaktur dan pariwisata. Dan ini bagaimana kita merencanakan adalah demikian. Selanjutnya, Ibu dan Bapak sekalian, jadi dua berbagai masalah termasuk berbagai environment yang harus kita ciptakan ya Pak Hasanudin dan Pak Wisnu adalah mengenai accountability, kemudian mengenai pertahanan dan keamanan yang environment yang kita ciptakan adalah salah satu yang harus kita gerakkan lagi adalah industri. Karena ini akan menggerakkan ke semua yang sekarang share-nya di bawah 20%, ini akan kita gerakkan lagi menjadi 26%. Intinya bahwa industri harus tumbuh lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi. Otherwise, maka share akan menurun. Yang kedua adalah berdasarkan semua komparasi, competitive advantage, baik itu budaya, kekayaan alam dan sebagainya, maka kita menginginkan Indonesia menjadi destinasi pariwisata. Dan ini nanti akan terkait dengan penggunaan teknologi dan sebagainya. Kedua inilah dua ini adalah salah dua yang menjadi tumpuan bagi kita selain berbagai hambatan. Strateginya rekan-rekan Mbak Santi dan sebagainya yaitu adalah memodernisasi industri pengolahan yang berbasis sumber daya alam. Intinya apa? Bahwa sumber daya alam yang kita miliki sebaiknya kita olah dan kita manfaatkan sebaik-baiknya nilai tambahnya bagi ekonomi dalam negeri, bagi rakyat kita, bagi rakyat Indonesia. Yang kedua adalah menjadi bagian dari rantai nilai global atau global value chain. Yang ketiga adalah integrasi dari hulu hilir. Ini kaitannya dengan penggunaan teknologi digital. Jadi bagaimana mendekatkan semua industri ya, dengan konsumen dan kemudian dengan pemasok dan sebagainya. Dengan demikian maka forward backward linkage dari teknologi digital maupun salah satunya ya itu akan menjadi bagian penting. Yang keempat adalah mengenai modernisasi mikro dari industri yang bersangkutan. Yaitu kita akan memberi environment yang tepat bagi industri untuk menyesuaikan sesuai dengan teknologi, sesuai karakteristiknya. Kalau memang dia ada industri 3.0, dia merasa lebih efisien, ya tetap di industri 0.0. Kalau dia 4.0, ya 4.0. Karena ada implikasi dari sumber daya manusia industri yang harus kita kembangkan. Jadi misalnya industri rokok tidak bisa dia dikembangkan, misalnya totally menjadi industri 4.0. Yang lain adalah masalah prioritas, Bu Santi dan rekan-rekan sekalian, bagaimana kita menyambut ini. Khusus mengenai mengenai COVID-19 ini memang ada tekanan tidak hanya di Indonesia, ya.
di semua dunia malah industri kita agak turun, tetapi relatif sejalan dengan di berbagai negara lebih besar lagi tekanannya. Tetapi kita harapkan bahwa ini juga policy jangka pendek bahwa industri ini tetap diprioritaskan, yang vital itu masih diupayakan masih berjalan ya. Tentu saja dengan mengikuti protokol-protokol kesehatan ya Pak. Dan penyesuaian mikro itu artinya penyesuaian yang dilakukan di dalam industri untuk menjaga physical distancing, kemudian berbagai peralatan yang diperlukan. Untuk yang beberapa industri yang memang vital ya, vital termasuk yang masalah yang terkait dengan selain industri adalah terkait dengan bahan pokok ya, dan sebagainya. Yang lain, Mbak, konsentrasi ke depan, Mbak Sinta, Ibu Bapak sekalian, adalah nanti tetap adalah makanan minuman ya, kemudian tekstil, pakaian jadi, otomotif, elektronik, dan kimia farmasi. Selanjutnya, saya kira ini secara sepintas saja Mbak, untuk bahwa kalau kita ringkas saja bahwa kemampuan digital kita masih belum merata terhadap ekonomi maupun industri. Artinya hanya masih terkonsentrasi di Jawa. Ini tantangan kita yang mau kita tingkatkan ya. Next, baik, tinggal 2 menit lagi next. Ini adalah situasi kita agak sedikit tertinggal dibandingkan dengan Malaysia, apalagi Singapura. Gitu. Sehingga memang kita harus percepat masalah pengembangan teknologi ini. Next, saya kira ini next. Ini adalah semacam pariwisata ya. Jadi kami sampaikan saja secara ringkas kesimpulannya bahwa untuk industri, Bu Santi dan rekan-rekan ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menjadikan penggerak lagi. Pertama adalah penerapan teknologi secara tepat, termasuk yang utamanya adalah digital. Ya. Sebetulnya ini mikromanajemen daripada industri. Tetapi kita akan menciptakan environment termasuk R&D, insentif dan sebagainya. Kedua, penyiapan sumber daya manusia industri yang memadai dengan perubahan teknologi. Karena ini menjadi satu kesatuan di mana teknologi akan menjadi hal yang penting. Ya. Yang ketiga adalah mengenai keterkaitan industri kecil, menengah, dan industri besar. Ini menjadi perhatian penting, karena ini kalau kita kaitkan, maka manfaat atau nilai tambah dari industri besar itu akan dirasakan ke bawah, yang dengan demikian akan menggeret industri secara lebih luas. Yang keempat adalah, Bapak Ibu sekalian, adalah modernisasi dari semua rantai termasuk logistik. Karena nanti kalau kita benahin hanya teknologinya atau mikro sektor industrinya, maka akan ada berbagai kesulitan nanti di dalam menyatukan ya rantai produksi. Oleh sebab itu masalah logistik dan dengan dukungan teknologi menjadi perhatian besar. Untuk pariwisata, Bu Santi, rekan-rekan sekalian, ini adalah akan ada satu hal yang kami sampaikan, bahwa menjadi negara destinasi yang terkemuka, itu nantinya kita prioritaskan sekarang ini pada 10 destinasi super prioritas. Sejak dari Toba, kemudian Lombok, kemudian Labuan Bajo, Bromo Tengger, dan sebagainya, ada 10, termasuk revitalisasi Bali, dan ini nanti akan kita benahin sejak dari sisi perjalanan ya Mbak ya, promosi perjalanan sampai hingga hotel, menggunakan semuanya adalah menggunakan teknologi, dan ada kemungkinan juga kita mempersiapkan semacam perpaduan antara pariwisata fisik dan virtual yang ke depan kita persiapkan dengan baik. Saya kira demikian. Mbak Santi, mohon maaf kalau ada kelebihan waktu sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bambang. Menarik sekali. Sekarang kita bisa
Bapak sudah share ya tentang kedepannya, kemudian targetnya itu apa saja, dan pasca Ya. COVID ini seperti apa. Baik, nanti kita explore lebih jauh di diskusi ya Pak ya. Nah selanjutnya kita ada Kompol Wisnu Perdana, Kanit Cybercrime, yang akan menyampaikan uraiannya mengenai safety framework of the next normal. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak-Bapak sekalian, para narasumber, kami dari Direktorat Kriminal Khusus, khususnya di Subdirektorat Cybercrime, berkenan kali ini kami turut memberikan sumbangsi informasi Bapak terkait dengan perkembangan berjalannya adanya pandemi ini terutama. Mungkin dapat kami sampaikan singkat saja Bapak, punten. Nah, jadi terkait dengan belum masuknya pandemi ini sendiri, memang dapat kita katakan teknologi itu sudah dirasukan oleh banyak orang. Apalagi semenjak masuk masa pandemi, mulai diperlakukannya PSBB, mau tidak mau, suka tidak suka, dipaksa maupun tidak dipaksa, akhirnya banyak masyarakat, pribadi maupun kelompok, beralih penggunaan kehidupan sehari-harinya yang tadinya manual, atau kami orang IT biasa menyebutnya analog semuanya, akhirnya didorong beralih menjadi ke sektor digital, baik mulai dari tatanan hidup sehari-hari, baik mulai dari penerapan edukasi, seperti yang tadi mungkin Bapak Babang sampaikan, sektor pariwisata, semua sektor beralih yang tadinya dari kehidupan analog mulai bergeser menjadi kehidupan digital. Nah, atas dasar hal ini, kami juga sampaikan bahwa di kepolisian sendiri, semenjak tahun 2018, kami menggalakkan suatu operasi manusia ini lebih budayanya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, masuklah ke tahun 2020, semenjak Desember atau November sudah mulai masuk yang namanya pandemi ini. Lalu operasi kepolisian Amanusa ini diperpanjang menjadi operasi kepolisian Amanusa 2. Dalam hal ini, kami dititik beratkan kepada gugus tugas cyber, yang di dalamnya masuk mulai dari lembaga negara, seluruh stakeholder, hingga LSM sebagai pengawas sosial. Dalam hal ini, tujuan-tujuan dari Amanusa sendiri, utamanya ada 4, Mbak Santi. Yang pertama adalah masalah ketahanan jaringan internet, atau Internet Network Resilience. Ini memang erat kaitannya karena seperti yang kami sampaikan di awal tadi, bahwa masyarakat mulai beralih dari yang tadi kehidupan analog, semuanya bergeser menjadi kehidupan digital. Mulai dari bangun tidur hingga menutup mata lagi. Itu hampir bisa dipastikan 90% menggunakan jaringan internet sebagai base atau benang merah dari penggunaan teknologinya itu sendiri. Yang kedua, itu adalah public awareness. Karena masyarakat, setelah kami lakukan penelitian, masyarakat ini tahu tentang hukum, tahu tentang gadget, tetapi belum paham. Boleh kami sampaikan bahwa banyak orang yang tidak tahu bahwa sejatinya smartphone is for smart people. Yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka punya perangkat, mereka punya teknologi, tetapi tidak dimaksimalkan dan tidak digunakan secara bijak. Inilah titik poin yang ditekankan kepada public awareness ini sendiri. Yang ketiga adalah new era atau work efficiency. Jadi efisiensi kerja menghadapi new era. Kami bukan menyebutnya untuk kebiasaan baru, tetapi memang eranya sudah berbeda. Mau ada masa pandemi atau tidak, karena eranya berbeda. Bisa dibandingkan tahun 90-an dengan tahun 2020, itu beda jauh sekali. Yang tadinya orang masih biasa menyediakan kendi di depan rumah ketika tahun 90-an, 80-an, agar orang bisa minum, orang bisa menikmati secangkir air. Sekarang hanya tinggal mengetik 1 menit, 2 menit, datang ojek online mengantarkan. Mulai dari PBB, pajak, seperti yang tadi Pak Momok sampaikan, pemesanan apapun itu mulai dilakukan. Nah, new era ini juga mempengaruhi sistem kerja dari kepolisian sendiri. Jadi polisinya juga berbeda. Yang tadinya kita menangani masyarakat hanya sekadar, karena sistem negara kita hanya menganut sistem hitam di atas putih, orang diwajibkan untuk datang. Karena sistem peradilan kita masih menganut seperti itu, hitam di atas putih.
Jadi kalau sekarang Mbak Santi bisa cek untuk search engine optimization kami pun sudah mulai masuk ke ranah itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang bikin laporan, buat pelaporan daerah Jawa Barat, nanti muncul sudah link-linknya. Nah itu optimalisasi di situ. Hingga akhirnya penerapan ke ranah-ranah penyidikan dan penyelidikan. Sehingga para petugas-petugas kami atau penyidik-penyidik kami tidak perlu lagi membawa orang ke kantor. Tapi pemeriksaan bisa dilakukan di lapangan, termasuk administrasi penyidikannya. Semua penanganan data penting, semua penanganan laporan-laporan penting terintegrasi dalam satu sistem. Ini yang disebut dengan new era atau work efficiency-nya juga. Nah, yang terakhir dan tidak kalah penting dalam penggalangan operasi Aman Nusa 2 ini, itu adalah masalah public safety-nya itu sendiri. Kenapa kami bilang public safety? Ketika masyarakat mulai masuk ke dalam era digital, yang 90% hampir menggunakan moda digital dalam yang membuat kami terkejut dan terkagum juga, Mbak Santi. Tingkat kenaikan kejahatan semenjak bulan Januari ini boosting melonjak hampir 50-60%. Bayangkan, hampir 50-60%. Mulai dari penipuan online, identity theft, illegal access, phishing, carding, semuanya melonjak tinggi. Ini mungkin disebabkan banyak kalau kami bilang percikan-percikan atau ekses dari munculnya pandemi ini sendiri, di mana orang harus dipulangkan, di mana orang berkurang penghasilannya atau tidak berpenghasilan lagi. Ini akhirnya memicu akhirnya banyak yang namanya motivated offender, yang tadinya orang tidak mempunyai niat jahat karena desakan ada kondisi dan sarana yang dilakukan adalah digital, akhirnya masuklah ke ranah cyber crime-nya itu sendiri atau kejahatan cybernya itu sendiri. Nah, adapun dari penjabaran, dari operasi kepolisian yang kami lakukan, utamanya kami selalu menitikberatkan kepada kesadaran publiknya itu sendiri atau public awareness. Di sini kami bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai stakeholder, mulai dari pemerintah daerah, baik itu Kementerian Komunikasi dan Informasi, asosiasi penyedia jasa internetnya itu sendiri, hingga stasiun. Kadang zaman sekarang lebih percaya apa kata meme yang di Instagram dan Facebook daripada apa kata orang yang guru atau orang yang lebih tua sampaikan. Nah, ini yang mendorong kami untuk melakukan upaya-upaya inovatif tersebut. Jadi hingga menjangkau sampai selebgram, hingga menjangkau sampai artis-artis, hanya untuk melakukan kesadaran masyarakat atau public awareness-nya ini. Kembali ke masalah work efficiency. Kalau Mbak Santi perhatikan juga, sudah cukup banyak kanal-kanal atau alur-alur untuk dapat melakukan pelaporan. Jangankan pelaporan, sekedar pengaduan pun sudah banyak. Seperti lapor.go.id yang disediakan oleh pemerintah, lalu website dan aplikasi dari seluruh penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga lembaga pemasyarakatan. Jadi kalau dilihat untuk criminal justice system sendiri, kan ada kepolisian, jaksa, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan. Nah, di kepolisian sendiri ini sudah terintegrasi dalam satu wadah yang namanya e-manajemen penyidikan, khusus untuk resersenya. Jadi mulai dari penerimaan laporan, hingga dia proses, penuntutan, hingga di sidang, itu semuanya terintegrasi oleh semua criminal justice system. Langkah selanjutnya yang tidak kalah menarik, ini untuk menguatkan jaringan internetnya ini sendiri. Karena berdasarkan laporan dari Kominfo juga, data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet, ini terjadi lonjakan juga terhadap penggunaan bandwidth atau pita jaringannya itu sendiri. Ya karena itu tadi, yang tadinya orang bisa keluar, akhirnya kembali menggunakan HP-nya. Nah itu, ini yang menimbulkan banyaknya stuck. Ibarat kata di jalan tol, ini terjadi bottleneck. Karena arus yang begitu besar, bandwidth-nya hanya itu-itu saja. Nah di sini kita bekerja dengan banyak, mulai dari lembaga pemerintah atau mungkin dinas pemerintah, sampai dengan swasta. Bagaimana caranya mengalokasikan bandwidth atau pita jaringan ini lebih dititik beratkan kepada masyarakat. Masyarakat di mana? Sesuai dari arahan Pak Jokowi sendiri, diutamakan adalah sektor pendidikan, lalu sektor industri. Karena betul yang disampaikan oleh Bapak Bambang tadi, memang sektor industri ini yang otomatisnya menjadi penggerak sektor ekonomi di Indonesia. Boleh disatakan, apalagi sektor pariwisata, melihat kondisi geografis Jawa Barat sendiri, yang memang 80% boostingnya adalah sektor pariwisata.
Mbak Santi bayangkan, untuk hotel saja yang tadinya okupansi rate-nya bisa 60-70%, ini anjlok 2-5% okupansi rate dari hotel. Nah, itu mungkin dari sekitarnya. Lanjut, ini mungkin sudah 10 menit. Jadi untuk penggunaan teknologi sendiri sebetulnya banyak, namun yang kami sampaikan di sini yang memang dapat restu dari pimpinan untuk kami tampilkan. Jadi untuk masa pandemi ini sendiri, kita mengedepankan adalah soal drone dan sensorik. Jadi seperti drone yang untuk melihat panas tubuh hingga men-scan facial recognition-nya, sampai dengan smart helmet yang memang sudah mulai banyak digunakan di Polda-Polda. Smart helmet ini sendiri menarik karena tidak hanya dapat mendeteksi suhu tubuh, tapi juga bisa melihat artificial intelligence, lalu mulai dari pengenalan wajah hingga melihat plat nomor kendaraan. Sudah tercatat tidak. Ya, jadi untuk dari kepolisian sendiri dengan adanya Operasi Amanusa 2 ini, kita lebih mengedepankan kepada bagaimana masyarakat bisa untuk melakukan kehidupan sehari-harinya melalui era digital yang baru ini. Jadi tidak dipungkiri lagi, apapun itu, memang ekonomi harus berjalan. Kalau ekonomi tidak berjalan, masyarakat ini pasti mati. Kondisi masyarakat pasti stagnan. Nah, kalau kondisi masyarakat mati, kondisi masyarakat stagnan, otomatis tingkat kejahatan pasti melonjak. Mungkin itu yang kami sampaikan, Mbak. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Wisnu atas penjelasannya. Betul, ini bukan new normal, tapi new digital era ya Pak ya. Di mana Iya, betul, sekarang Pak. kalau kita tidak hati-hati, ada motivated offender, ketemu dengan victim yang lagi BU, ya wassalam ya Pak. Itu sudah selesai, Mbak. Nggak selesai, malah naik jadi masalahnya. Betul, Mbak. Baiklah. Iya, terima kasih, Mbak. Sama-sama Bapak, terima kasih penjelasannya. Last but not least, kita punya Bapak Petra Syahbana dari Nutanix yang akan mempresentasikan paparannya. Silakan Pak Petra. Terima kasih Mbak Santi, selamat siang Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sesi yang terakhir ini kita akan mencoba melihat bagaimana teknologi itu berperan penting dalam mendukung kegiatan kita sehari-hari. Dari 3 pembicara sebelumnya, kita juga mendengar bagaimana penerapan teknologi dari Bapak Ahsanul soal aplikasi siapnya, bagaimana IT itu dioptimalkan sedemikian rupa sehingga di masa pandemik seperti yang sekarang ini kita hadapin, tidak mengganggu jalannya pemeriksaan sama sekali dari BPK. Kemudian juga dari Bapak Bambang, Bapak Nas, tadi juga diceritakan bagaimana rencana Indonesia atau kekuatan Indonesia untuk menjadi Indonesia maju di 2045. Poin ketiganya itu adalah penguasaan dan penerapan teknologi. Kemudian juga dari Bapak Kompol Wisnu, bagaimana transisi atau perpindahan perilaku masyarakat dari tadinya analog ke digital, walaupun ternyata tingkat kejahatan cybercrime itu juga naik ya Pak ya, 50-60%. Terlepas Betul, situasi yang memang kita hadapi bersama-sama. Nah, mungkin pertanyaannya yang menarik berikutnya adalah tadi kita lihat penerapan IT di masing-masing bidang di pemerintahan, kemudian sekarang itu pertanyaannya adalah sebetulnya IT yang seperti apa sih yang kita inginkan atau yang kita butuhkan menghadapi atau belajar dari situasi ekonomi yang kita hadapi kemarin. Nah, di 10 menit berikut ini kami akan coba membawakan beberapa pendekatan yang kami lihat dari sisi IT providers, ya, karena Nutanix kita itu memposisikan kita adalah platform untuk semua aplikasi dan di mana saja. Nah, sebelum kita membahas teknologi yang seperti apa, maka tentunya kita sedikit kilas balik, ya, bahwa di 3 bulan atau 4 bulan belakangan ini, bahwa kita lihat banyak company yang tadinya itu ada, tiba-tiba sekarang mungkin saat ini kalau istilah IT-nya itu dalam keadaan hibernate, mereka untuk temporary itu shutdown, mudah-mudahan tidak untuk selamanya juga. Kemudian juga ada beberapa company yang tadinya itu beroperasi dengan full speed, sekarang juga berkurang kecepatannya atau berkurang skala bisnisnya.
Dan kita juga bahkan melihat tadinya company yang tidak muncul, bahkan itu muncul. Contohnya bagaimana kreativitas anak bangsa itu muncul pada saat orang tidak bisa bertatap muka, tidak bisa melakukan transaksi secara face-to-face, maka saya mengalami sendiri banyak aplikasi-aplikasi anak bangsa yang memang muncul secara cepat, ya, dalam kondisi yang singkat. Bagaimana mereka memprovide ibu-ibu rumah tangga itu bisa belanja tanpa harus datang ke pasar, tanpa harus bertatap muka, dan sebagainya. Nah, dari situ kita belajar bahwa di tengah situasi apapun itu, setiap bisnis itu butuh perubahan. Butuh perubahan dan juga butuh antisipasi bagaimana bisnis itu bisa bertahan dalam kondisi apapun, dan belajar dari kejadian kita yang kita alami saat ini, bagaimana kita akan mengantisipasi perubahan bisnis di masa datang. Karena mungkin ini sesuatu yang memang tidak pernah kita sadari atau tidak pernah kita antisipasi sebelumnya. Nah, ada beberapa pengamatan yang kita lihat. Tadi juga Bapak sebelum juga sempat membicarakan bagaimana orang bekerja itu juga sekarang berubah dari tadinya orang datang ke kantor secara normal pagi, kemudian masuk kantor pulang sore hari, kemudian sekarang itu karena tidak diizinkan untuk datang ke kantor, maka semua melakukan work from home, dengan arti kata mereka bekerja secara remote, kemudian juga kita lihat juga infrastruktur IT di company-nya mau nggak mau harus mensupport kebutuhan untuk bekerja secara remote tersebut. Tentunya juga tidak lepas tadi seperti yang Kompol Wisnu sampaikan, perlu diperhatikan juga aspek security-nya, bagaimana informasi yang memang diakses atau di provide oleh company itu tidak leak atau tidak bocor keluar. Dan bagaimana juga manajemen satu perusahaan itu merespon situasi yang memang berubah dengan sangat cepat. Nah, tentunya dalam hal ini IT juga sebagai tulang punggung perusahaan atau sebagai business enabler dari setiap company, itu juga butuh melakukan inovasi-inovasi. Kita juga butuh berubah sesuai dengan keadaan market yang terjadi saat ini. Nah, pertanyaan yang menggitik tentunya adalah bagaimana kita sebagai orang IT itu bisa memilih cara yang tepat dan juga platform yang tepat untuk mengantisipasi keadaan apapun yang memang kita akan hadapi. Ya, nah kalau kita lihat work from home tersebut, maka hal-hal yang memang harusnya didapatkan atau ekspektasinya user walaupun kita juga work from home itu harusnya adalah bahwa startnya itu juga tidak boleh lama. Artinya delay dalam hal accessing kerjaan kalau kita kerja dari rumah itu juga akan mengakibatkan delay dalam hal bisnisnya juga. Jadi walaupun kita kerja dari rumah atau walaupun kita kerja dari manapun juga, itu diharapkan bahwa untuk memulai aktivitas tersebut maka aksesnya itu harus bisa jalan segera mungkin. Kemudian juga harus fleksibel. Kita tidak mau dibatasin bahwa ini harus bekerja di salah satu browser tertentu. Wah, kalau seperti itu nanti akan banyak limitasi bahwa orang harus merubah browser yang ada di rumahnya dan segala macamnya. Jadi fleksibilitas dalam hal pemilihan browser itu juga suatu keharusan karena memang kita bisa bekerja di mana saja. Perangkat yang kita gunakan itu juga bisa perangkat apa saja, ya, dan juga operating system-nya yang kita punya di rumah itu juga bisa beragam. Nah, tentunya juga kita tidak mau membayar lebih untuk semua services yang kita dapatkan, karena bagaimanapun juga apa yang kita butuhkan, apa yang kita akses, sejatinya itulah yang memang secara fair itulah memang yang harus kita bayarkan. Nah, dalam hal ini juga, walaupun kita kerja dari rumah, kita juga tidak mengharapkan ada keterbatasan atau ada batasan dalam hal skala aksesnya. Kemudian juga tadi disampaikan juga masalah security-nya, bahwa security itu juga satu hal yang harus kita juga lihat dengan secara seksama. Dan tentu saja juga kita butuh integrasi dengan apapun yang kita udah punya. Kita tidak ingin walaupun kita bekerja dari rumah, tiba-tiba apa yang tadinya bisa kita akses menjadi tidak bisa kita akses, apa yang tadinya bisa kita integrasikan dengan smooth, tiba-tiba menjadi berantakan. Nah, hal seperti itu yang membuat nantinya ekspektasi user kerja dari rumah itu juga akan tidak sama. Nah, menjawab hal tersebut, maka pendekatan yang paling tepat menurut kami itu adalah software defined. Ya, digital transformation itu banyak merubah pola orang
bertindak banyak merubah pola orang melakukan bisnis, banyak merubah juga pola orang untuk bertatap muka, banyak juga merubah pola kita juga dalam berinteraksi satu dengan lainnya dan juga dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, untuk itu, kalau itu secara define, maka kita tentunya tidak mengharapkan itu juga ada migrations dan downtime-nya pada saat kita melakukan refresh dalam hal teknologinya juga, kemudian juga dalam hal deployment-nya, kalaupun ada perubahan, kalaupun ada update, ataupun ada versi rilis yang baru dari aplikasi-aplikasi yang tadi, contohnya, baik dari aplikasinya tadi BPK, Pak Ahsanul, kemudian juga dari Pak Bambang, juga dari Pak Kompol Wisnu, kalaupun ada refresh ataupun ada update yang baru, maka kita kepengen update itu kita lakukan dalam saat itu juga, atau dalam hari yang sama. Karena delay dalam hal penerapan versi yang baru itu juga akan mengganggu atau akan menghambat perkembangan bisnis ke depannya juga. Nah, karena work from home tadi itu menggunakan banyak device, kemudian juga banyak operating systems, jadi juga banyak perangkat-perangkat lainnya, kita tidak mau dirapotkan bagaimana kita memanage itu semua. Jadi dalam hal ini itu adalah single management console, itu sesuatu yang akan membawa keuntungan bagi siapapun nanti yang akan memanage sistemnya. Ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat tadi trennya bahwa sekarang banyak tadi beberapa company tadi saya sampaikan temporarily shutdown karena memang situasinya yang tidak menguntungkan yang mereka hadapin juga, dan beberapa company juga berinovasi ya atau munculkan service-service yang baru. Nah, yang kita lihat trennya dari IT market itu bahwa ada tadi beberapa service yang muncul dengan sangat cepat. Ya. Yang memungkinkan hal tersebut itu adalah bahwa mereka itu siap atau mereka itu lahir dengan mengeluarkan aplikasi yang disebut cloud native application. Jadi service yang cepat, delivery yang cepat, kemudian juga pemanfaatan teknologi yang cepat itu akan sangat menguntungkan atau akan sangat diuntungkan kalau misalkan secara arsitektur dan secara application-nya itu juga itu akan bersifat itu cloud native. Karena artinya dimanapun itu kita tidak usah bicara, kita tidak usah takut soal scalability-nya itu seperti apa, karena dengan cloud native application itu kita bisa develop aplikasi dengan cepat, kita bisa deploy dengan cepat, dan juga kita bisa automate nanti operation itu juga dengan cepat, dan tidak usah khawatir soal scalability, karena scalability itu akan sesuatu yang memang sudah disupport oleh cloud native apps juga. Nah, tentunya kalau kita bicara soal cloud native applications, maka juga kita bicara juga bagaimana aplikasi itu dibikin sedemikian rupa sehingga orchestrations-nya dan juga manajemennya itu juga sudah automate dengan langsung seperti itu ya. Nah, kemudian juga kalau kita lihat juga tentunya juga kalau kita memanfaatkan cloud, maka di sana juga kita bisa memanfaatkan machine learning, probability machine learning dari setiap cloud yang ada ya. Dan tadi juga kalau kita lihat kasusnya Kompol Wisnu dengan smart helmets dan juga tadi dengan drone itu, nah bagaimana data itu bisa diproses, data itu bisa diolah dengan machine learning sehingga kita bisa mendapatkan pola, tren ataupun behaviors dari apapun yang ingin kita dapatkan di situ. Nah, di sini juga kita lihat bahwa secara arsitektur mereka juga punya kemampuan self-healing, ya. Kemudian juga punya, karena itu tadi kita bicara cloud native applications, maka tentu saja mesti punya kemampuan untuk mendukung konsep database sebagai service. Kita juga tidak ingin direpotkan oleh nanti masalah licensing, kemudian juga masalah di dalam hal database license dan segala macamnya. Maka cara yang paling umum yang dipakai untuk cloud itu adalah database as a service. Jadi platform tersebut itu juga mesti punya kemampuan atau mesti punya fitur yang memungkinkan para pelanggannya itu menggunakan database sebagai service. Dan tentu saja dalam hal ini juga bagaimana data itu diproses ya secara otomatis, dan juga mendukung tadi IoT, karena saat ini itu IoT itu sudah menjadi tren juga dalam hal pengumpulan data dan informasi. Saat ini orang bicara
data itu sangat banyak dan tidak hanya data yang ada di data center saja yang diolah, tapi juga data yang berasalkan atau inputan dari luar itu juga akan menjadi sumber informasi yang harus diolah, harus diproses sedemikian rupa, dan harus disajikan untuk kepentingan manajemen dalam hal mendukung keputusan apapun yang akan dibuat nantinya. Nah, tentunya juga kita tidak lupa masalah security. Ya, tadi saya sampaikan bahwa kemudahan itu kadangkala melahirkan situasi di mana security-nya itu juga orang kadang lupa atau kadang diabaikan. Nah, tentu saja apapun itu platformnya, itu juga satu hal yang memang harus kita perhatikan dengan baik, karena security itu akan menjamin akses data kita itu juga tepat, dan kita juga apapun yang kita akses, apapun yang kita lakukan, kita harus yakin bahwa orang lain juga tidak bisa melihat atau data itu tidak leak atau bocor, atau informasi yang kita memang akses itu tidak bocor kepada tangan-tangan yang memang tidak berhak untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, dalam hal security tersebut tentu juga ada beberapa metodologi yang dilakukan, bagaimana cara mendevelop software-nya, kemudian bagaimana sistem itu bekerja in case ada perubahan dalam hal konfigurasinya, dan bagaimana juga sebagai administrator itu juga tahu setiap ada perubahan di sistem itu maka mereka akan dilaporkan atau melaporkan secara otomatis. Nah, waktunya? Oh ya, nah sekarang dengan konfigurasi atau dengan latar belakang seperti itu, maka kita sebagai salah satu pemain IT juga provide apa yang kita sebut itu, kita punya single platform atau one platform untuk support any apps dan di any locations. Nah, ini hanya beberapa istilah atau terminologi yang ada di Nutanix, bagaimana kita bisa modernize infrastructure-nya, kemudian juga at the same time itu juga secure environment-nya, dan juga kita bisa punya kemampuan untuk mengkonsolidasi datanya para customer kita, juga meng-automate operation-nya, dan tentu saja kita menjamin business continuity-nya itu seperti apa. Nah, kira-kira itu paparan yang bisa kami sampaikan pada waktu yang berbahagia siang ini. Kembali ke Mbak Santi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Petra. Sepertinya banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan ya ketika kita membangun suatu aplikasi, dari mulai sisi kemudahan untuk menggunakannya, bagaimana cara mengupdate-nya, hingga security-nya itu sendiri. Baiklah Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih untuk pertanyaan yang sudah masuk, tapi sebelum saya ambil pertanyaan dari Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Ahsanul dari BPK. Begini Bapak, terkait tadi salah satu yang tayang di slide Bapak adalah the use of IT application in QC for audit financial statement. Berarti kan financial statement pun akan dihandle secara elektronik ya Pak ya, dengan saat ini di BPK. Yeah. Nah, kemudian yang dari tadi Pak Petra, kemudian Pak Kompol Wisnu juga membahas bahwa kejahatan cyber itu sekarang orang jadi malah makin pinter nih Pak. Nah, apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan BPK untuk make sure keamanan cloud-nya itu dalam menjaga dokumen finansial yang sudah tersimpan di sana itu tetap secure? Ya, terima kasih Mbak Citra. Ya, tentu saja dalam pelaksanaan pemeriksaan berbasis teknologi informasi ini juga harus mempertimbangkan berbagai risiko ya, risiko-risiko terkait dengan misalnya soal keamanan data, juga soal validitas data. Makanya dalam hal ini memang ke depan kita akan menerapkan e-audit ya, e-audit. Jadi di situ tentu saja ada terhubung antar pusat data. Jadi pusat data di BPK dengan pusat data di Auditi gitu. Nah, di situ juga tentu saja menjamin keamanan masing-masing, karena di sana juga pasti di masing-masing pusat data menerapkan semacam firewall ya, firewall untuk masing-masing pusat data, dan di situ juga tentu saja dilengkapi dengan akses-akses yang terbatas gitu. Nah, itu mungkin salah satunya ya. Kemudian yang lain juga dalam melaksanakan pemeriksaan kita misalnya
melakukan proses konfirmasi dan wawancara itu bisa juga melakukan melalui Vicon. Sekarang kan banyak isu bahwa Vicon ini juga datanya bocor. Nah, ini kami juga mengembangkan aplikasi sendiri, Mbak. Jadi ada namanya Ruang BPK. Nah, Ruang BPK itu adalah aplikasi Vicon yang dikembangkan oleh BPK sendiri. Mungkin itu, Mbak Citra. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Pak Petra, untuk Bapak nih dari segi IT provider, sebetulnya tadi kan Bapak Petra juga mau menjelaskan ya, tapi apa saja sih seharusnya yang perlu diperhatikan dalam memastikan dari keamanan cloud yang digunakan? Karena saya yakin bukan hanya dari BPK ataupun kepolisian dan Bappenas, tapi hampir semua lembaga sudah menggunakan sistem berbasis cloud. Silakan Pak Petra. Ya, nah sebagai salah satu penyedia IT yang sifatnya software defined, tentu saja ada 3 hal yang kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana software itu di-develop. Ya, pada saat produk itu kita launch, bagaimana kita mendevelop produknya. Itu yang pertama. Yang kedua juga, security tentu saja tidak hanya sekedar platform, tapi juga seperti tadi Pak Hasan sampaikan, itu juga terkait dengan datanya. Bagaimana kita mengamankan datanya. Dan yang ketiga tentu saja security itu juga ada badan independence-nya yang menyatakan bahwa kalau kita comply ke certain security tertentu, maka itu dianggap bahwa kita sudah memenuhi beberapa persyaratan untuk boleh dibilang secure gitu. Nah, saya coba bahas satu persatu. Pada saat software kita itu di-develop, tadi namanya itu kita mengikuti flow apa yang kita sebut dengan security life cycles development. Nah, itu untuk memastikan bahwa produk itu tuh di-develop itu dengan cara yang benar dan mengikuti kaidah-kaidah security tertentu. Itu dalam hal software development-nya. Dan yang kedua itu yang paling penting adalah kita juga menganut apa yang kita sebut dengan security hardening guidance. Nah, secara best practice-nya itu adalah itu sifatnya check and recheck. Jadi pada saat ada seseorang yang melakukan perubahan apapun itu di konfigurasi mesin tersebut, maka itu akan ada otomatis alert ke atasnya bahwa ini ada perubahan sistemnya. Jadi siapapun yang memang memanage sistem itu akan tahu bahwa ada perubahan nih. Nah, terserah nanti polisinya apakah itu mau di stop, mau di terminate, atau mau di cancel. Nah, itu kembali ke polisi kita masing-masing. Itu security hardening guidance. Dan yang ketiga itu yang penting itu adalah automation. Karena tidak mungkin kita akan meng-assign satu orang atau satu resources atau satu administrators yang harus melihat itu terus-menerus. Itu juga akan, karena kita nggak pernah tahu nih kapan kita akan diserang dengan tipe apa dan dari mana. Nah, karena kita nggak pernah tahu, maka butuh satu automation system yang memungkinkan pada saat itu terjadi, maka semua itu bisa langsung melakukan proteksi dirinya sendiri. Ya. Nah, itu dalam hal software development-nya. Nah, tentu saja karena security itu tidak hanya sekedar platform yang mesti kita secure, tapi juga terkait dengan data. Nah, kita juga mengamankan semua virtuals mesinnya kita, bagaimana kita mengamankan virtuals mesin kita, kemudian juga files yang ada di situ, dan juga ada objek data yang dalam ini berupa data-data kritikalnya customers. Nah, setelah kita mengamankan software-nya atau sistemnya, kemudian kita mengamankan datanya, dan yang ketiga, kita juga mesti comply ke security standard yang ada di market berdasarkan best practice. Nah, kita harapkan dengan 3 entitas tersebut, maka kita meminimalkan kemungkinan terjadinya serangan atau bagaimana kita mengamankan data dan informasi kita. Gitu, Mbak Sandi. Baik, terima kasih penjelasan Bapak Petra. Baik, kemudian ada pertanyaan untuk Pak Bambang. Nggak apa-apa Pak, singkat saja Bapak. Ya. Jadi tadi kan sudah disebutkan target di tahun 2045, kemudian beberapa target-target bagaimana kita di usia yang produktif ini agar tidak sampai kita harus jadi negara maju sebelum akhirnya kita masuk ke aging period gitu ya Pak ya, aging generation. Nah, terkait dengan target tersebut, tentunya dengan adanya COVID-19 ini agak terhambat ya Pak ya, pasti ada yang terganggu. Nah, apakah ada perubahan, terutama perubahan kebijakan di bidang ekonomi akibat adanya COVID-19 ini? Apalagi tadi, apakah misalnya ada yang teknologi yang tadinya baru 2030, tapi malah jadi dikembangkan sekarang atau bagaimana? Silakan Bapak. Jadi pertama Mbak, terima kasih ya. Tadi saya kira rekan-rekan, jadi pertama sebetulnya
mengadopsi teknologi sudah dilakukan sebelumnya. COVID ini sebetulnya mempercepat secara natural. Jadi tidak direncanakan, itu pasti menjadi kebutuhan yang besar. Terus yang menjadi pertimbangan dari pemerintah, jadi kalaupun nanti normal kembali ya Pak Wisnu ya, dan rekan-rekan sekalian, Pak Hasanul, Pak Petra, bahwa digital ya, sarana digital ini tetap diteruskan meskipun kembali normal, karena ini akan merupakan terobosan baru ya, dan efektivitas yang lebih baik dan efisiensi yang lebih tinggi. Itu yang menjadi. Apakah kemudian tadi sudah disampaikan Pak Petra, ada semacam desentralisasi decision di dalam information ya, dengan one platform, any location, any program ya Pak. Jadi kayak chain ya, kayak kalau disebut di dalam. Jadi nanti ketemunya itu tidak lagi, ini nanti rangkaiannya panjang Pak. Apakah nanti ini akan percepat gitu ya. Jadi pengambilan keputusan misalnya di dalam pemberian kredit ya, nanti tidak lagi ditentukan, ada blockchain lah nantinya, yang nanti akan memutuskan seseorang itu visible tidak melalui cara-cara konvensional ini Pak Wisnu, di ekonomi juga akan berubah dengan cepat, akan menjadi lebih cepat. Mudah-mudahan nanti akselerasi dari kita Mbak, selain yang tadi dilakukan pemerintah ya Pak Hasanul, terutama di dalam infrastruktur digitalnya, termasuk satelit dan sebagainya, ini nanti kita bisa jaga. Itu yang kemudian yang lain saya kira itu. Nanti keputusan intern sebetulnya bagaimana dunia usaha menyesuaikan itu mereka akan tergerak. Hanya sekarang Mbak Citra dan rekan-rekan sekalian mungkin sudah paham bahwa kita sekarang sedang berjuang untuk memprioritaskan kesehatan ya. Kemudian menangani saudara-saudara kita yang terdampak besar dalam COVID, baik melalui bantuan sosial dan sebagainya. Kemudian nanti intinya adalah mulai secara bertahap dan secara tepat, yang tidak menerbitkan semacam wave gelombang baru dari sampai nanti normal. Intinya kalau memang sudah ditemukan antivirus, rekan-rekan sekalian, dan vaksin, insya Allah memang nanti itu adalah titik yang akan membuat lagi new normal. Tapi new normal dengan langkah yang sudah kita lakukan sekarang dengan baik, dengan penggunaan. Kira-kira demikian, Pak. Mbak, terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Ini karena waktunya sudah sebetulnya hampir habis, tapi saya ada satu pertanyaan untuk Pak Wisnu ini Pak. Tadi kan dibahas sedikit nih soal IoT dan drone. Nah, saat ini sudah sejauh apa sih Pak penerapan tadi smart helmet tadi, kemudian drone untuk melihat suhu ya Pak ya, jadi bisa dilihat apakah ada kerumunan orang, kemudian apakah ada yang memiliki suhu tinggi dan lain-lain. Nah itu sudah sejauh mana penerapan drone sendiri di Polda Jabar? Jadi untuk IoT teknologisnya sendiri, seperti yang kami sampaikan tadi, sebenarnya ini bukan hal yang baru Mbak. Ini dari upgrade dari teknologi yang sudah lama kita gunakan. Mungkin kalau Mbak yang berada di DKI kan sudah tahu sekarang ITLE, yang itilan, menggunakan kamera yang super canggih, yang high def, yang bisa zoom, bisa ini. Nah teknologi itu lalu diseberangkan untuk mengenal ini dari saat pandemi ini. Karena yang dibutuhkan adalah sebetulnya apa sih Mbak penggunaan teknologi semua terkait dengan pandemi ini. Itu sebetulnya adalah masalah crowd control. Kalau di masalah keamanan. Jadi intinya penyebaran virus ini kan bisa dikatakan rapid, Mbak. Atau cepat, gampang, mudah tertularnya, mudah rentan terinfeksinya. Nah, intinya crowd control ini dengan adanya teknologi tadi diutamakan kepada fitur-fitur thermalnya. Tuh. Nah, ini sangat berfungsi sekali dan berguna sekali bagi petugas yang ada di lapangan ketika mengendalikan massa. Contoh, beberapa waktu belakangan ini terjadi banyak demonstrasi yang meskipun tidak besar. Nah, sedangkan berkumpul saja kan tidak boleh. Itu. Nah, ini sedangkan demonstrasi adalah hak semua orang untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat. Nah, crowd control-nya ini di sini, Mbak.
Ya kan? Dari situ makanya ketika petugas di lapangan menerapkan teknologi, baik mulai dari heat sensornya, hingga AR-nya, hingga facial recognition-nya, petugas bisa memisahkan. Tolong, jaga yang lain seperti yang lain menjaga diri kamu. Inti penerapan teknologinya di situ, Mbak. Jadi agar orang-orang untuk penerapan teknologi sendiri, ini memang sejatinya sudah mulai diterapkan mulai dari tingkat Polres sampai Polda. Memang belum ke Polsek, Pak. Karena seperti Pak Bambang atau Pak Vetra tadi sampaikan, tidak terlepas dari SDM-nya itu sendiri. Ya. Nah, itu Pak. Jadi tidak terlepas dari itu. Jadi memang kami mulai mengupayakan bagaimana caranya penggunaan. Sepertinya koneksi Pak Wisnu karena dari tadi di belakangnya kebetulan data center kesedot ya Pak ya, ke belakang connect bandwidth-nya. Baik, silakan diteruskan Bapak. Ya, jadi untuk ya seperti Mbak Santi sampaikan juga tadi, sebetulnya kita ada sadat ini yang tadi mungkin belum oleh pimpinan belum boleh banyak diinikan. Kaitannya dengan yang disampaikan Pak Vetra tadi. Karena harta yang paling berharga di era sekarang itu bukan emas, Mbak, tapi informasi. Jadi betul, informasi adalah harta yang paling berharga, yang paling bernilai, yang ya sedangkan informasi itu sendiri zaman sekarang itu banyak diberikan gratis atau secara cuma-cuma oleh orang yang menggunakan teknologi. Ini bahayanya, Mbak. Contohnya, saya tidak perlu menjadi seorang hacker untuk membobol suatu sistem. Yang saya lakukan cukup people hacking atau human hacking. Caranya gimana? Cukup social engineering, Mbak. Kalau saya pelaku carding, iya kan, yang ingin mendapatkan data bank seseorang. Data bank itu apa sih, Mbak? Nama ibu, KTP, nomor telepon, identitas pribadi. Semuanya bisa dengan mudah didapatkan di ranah media sosial. Nah, dengan social engineering saja, informasi itu mudah didapatkan dengan teknologi yang sudah sekarang. Ditambah habit kebiasaan orang di new era ini. Yang apapun itu, berbagai apapun itu kegiatannya, buka pintu kalau bisa di Instastory Mbak pasti. Kelihatan pintu kamarnya, kelihatan rumahnya di mana. Ini memudahkan semua pelaku. Ini yang kita selalu tekankan, tolonglah jadilah orang yang smart. Karena yang Anda gunakan adalah smart gadget, smart device, smart technologies. Itu, Mbak. Baik. Jadi kembali ya Pak ya, smartphone is supposed to be for smart people gitu for kan. For smart people. Iya, ya percuma misalnya kayak Pak Vetra tadi dibilang untuk security-nya sudah dibikin se-secure apapun, nah ternyata yang ngebagi-bagiin kuncinya ya kita sendiri gitu ya Pak. Kita sendiri, usernya sendiri, ini yang bahaya sebetulnya. Betul. Baik, berarti memang masyarakat kita juga perlu ditingkatkan ya awareness. Betul, awareness-nya. Betul, Mbak. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini kita sudah lewat waktu makan siang, udah menunjukkan pukul 12.40 saat ini. Jadi atas nama Gov Insider, saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir, yang sudah bersedia untuk sharing pengalaman dan pengetahuan. Seperti Pak Wisnu bilang, information is power, knowledge is power. Semoga informasi yang kita dapatkan siang hari ini bisa menjadi power untuk kita sendiri, meningkatkan apakah itu industri kita atau pendidikan di negara kita sendiri. Nah, webinar ini direkam dan akan dipublikasikan untuk umum dan tersedia untuk umum mulai minggu depan di Facebook Live Gov Insider dan media sosial dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebelum saya tutup, Pak Vetra, punten jika ada di antara audiens kita hari ini yang ingin menghubungi Nutanix, bisa dengan cara apa, Bapak? Oh, iya. Terima kasih, Mbak Santi. Kalau ingin berdiskusi lebih lanjut, kita sangat berbahagia sekali untuk bisa menjawab semua pertanyaan atau concern, ataupun nanti kita bisa saling sharing, karena pada dasarnya informasi itu adalah saling sharing ya. Itu bisa menghubungi kita bisa ke email saya juga, petra.syahbana@nutanix.com ya, Bu Santi. Baik, ke alamat email Pak Vetra, petra.syahbana@nutanix.com. Syahbananya pakai Y ya Pak ya? Pakai Y, ya. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menghadiri sesi Future of Work kita untuk Bapak dan Ibu sekalian. Jangan lupa masih ada sesi lain di Gov Insider Live Indonesia. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Selamat siang dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan.